sabun yang ada mah yang di yang diambil itu buat sikat WC. Kan lucu ya, mau ngambil sabun digesek-gesek, nggak taunya yang digesek-gesek itu buat bekas sikat WC kan ya, gimana gitu jadinya kan ya, pekok. Ya, ya ini pasang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal semakin kaya seseorang, kebutuhannya juga semakin banyak. Kayak gitulah. Lah kok bisa ya, bisa-bisa aja. Ini contoh aja ya, kenapa saya ngomong semakin kaya seseorang kebutuhan semakin banyak. Ini contoh aja, kalau pas kebetulan kalau pas ceritanya sama berarti kebetulan aja gitu ya. Misalnya pas kalau orang nggak punya kan, paling rumah kan kecil gitu, rumah kecil paling satu petak cuma buat ada tempat tidur itu paling berapa kali berapa, pokoknya kayak kontrakan kayak gitu kan. Paling kayak lampu cukup satu neon kecil aja udah terang semua ya. Jadinya mah biaya listrik juga sebulannya paling habis berapa, seumpama sebulannya habis berapa ya, 20.000 gitu aja ya, banyak amat. Oh ya, 20.000 itu ama kayak ada setrika, ntar ada magicom, ntar kadang apa lagi ya, oh enggak, salah. Nah, jadi maksudnya gini, kalau pas kayak gitu mah 5.000 lah. Kalau 20.000 kebanyakan. 5.000 itu buat sebulannya bayar 5.000 doang, itu buat lampu sama gosokan sama TV paling kan listrik itu. Jadinya sebulannya dia bayar apa itu bayar lampu doang, bayar listriknya itu aja nebeng ke tetangga kan, dia belum punya meteran sendiri. Jadinya mas sebulannya dia cuma bayar 5.000 kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau yang biasa aja cuma segitu doang, jadinya mah ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang dianya semakin punya, semakin kaya, kenapa tambah kebutuhannya tambah besar ya. Misalnya kayak gini, namanya rumahnya gede ya, kamarnya ada banyak atau enggak ada berapa biji, terus kamar mandinya ada 4, kayak misalnya rumahnya itu rumah tingkat kayak gitu ya. Terus apa itu, rumahnya rumah gedong gitu, rumah gedong, kamarnya ada misalnya ada 10, kamar mandinya ada 4. Ini cuma contoh. Otomatis kan setiap kamar kan dipasangin lampu kan. Kalau nggak dipasang lampu satu doang yang ada mah gelap gulita kayak di gunung, kayak di dalam goa yang ada. Jadinya satu kamar dikasih lampu satu, terus entar apa itu kamar mandinya ada 4 kan, masa ya kamar mandi satu, yang 3 gelap gulita, yang ada mah nggak kelihatan kalau pas lagi di kamar mandi. Ntar salah megang gitu ya, maksudnya itu jangan ngeres, salah megang mau ngambil apa, niatnya mau ngambil sabun, yang ada mah yang di yang diambil itu buat sikat WC. Kan lucu ya, mau ngambil sabun digesek-gesek, nggak taunya yang digesek-gesek itu buat bekas sikat WC kan ya, gimana gitu jadinya kan ya, pekok. Ya,
ya dipasang, aduh, ya dipasang lampu. Kalau nggak dipasang lampu mah ya takut salah-salah kayak gitu ya. Nah, Allah bang, habis kayak gitu, aduh, jangan nangis. Habis kayak gitu ya, udah lampu kayak gitu, namanya rumah tingkat kan pasti ya semuanya ada, kayak magicom, kulkas, terusan TV, terus pakai peralatan. Jadinya kan sebulannya kan pasti ya seenggak-enggaknya ya berapa ya, kita bikin berapa ya, nggak mungkin 5.000 kan, seenggak-enggaknya ya dapet berapa ya, 300-an apa 200-an ribu lah, kayak gitulah ya. Kalau ada lebih atau ada kurang, ini cuma contoh, jangan dimasukin di jantung gitu aja ya dan jangan dimasukin di hati. Nah, habis kayak gitu namanya kalau pas orang biasa-biasa aja kan itu ya, apa, nggak nggak punya motor, paling punyanya kan sepeda, jadinya kan nggak mikirin bensin kayak gitu ya. Kalau orang punya mobil kan otomatis punya mobil, punya motor, punya mobil kan ya, tiap habis bensin kan harus ngisi bensin. Kalau nggak diisi ya mana bisa jalan motornya, yang ada mah dorong dari apalagi kalau pas di jalan kehabisan motor, pas dianya itu masih di tengah-tengah jalan, dianya nyampenya masih jauh yang ada mah dianya itu apa, jalan kaki sambil itu dorong motor kan ya lucu kalau dipikir-pikir kayak gitu, punya motor tapi nggak bisa ngisi bensinnya kan ya lucu ya. Ngomong aja motornya dijual buat beli bensin gitu aja jadinya ya kayak gitu. Namanya orang ya pasti kalau punya motor kan dianya ya harus beli bensinnya ya kayak gitu. Ntar berapa tahun sekali, kayaknya 5 tahun sekali ya, kalau nggak salah 5 tahun sekali harus itu memperpanjang SIM-nya biar nggak mati, biar nggak ngeblong kayak gitu ya. Segitu juga dengan yang punya mobil, seenggak-enggaknya mah ya harus beli bensinnya, belum perawatannya kadang lagi bocor ban, ganti ban, belum apa itu mesinnya ada rusak kan, ganti onderdilnya ntar ya tiap berapa tahun sekali kan ya ituin SIM mobilnya. Jadinya ya tambah punya tambah meningkat kayak gitu. Tapi kan kadang seseorang kalau ngelihat orang punya kan kadang mikirnya itu lo enak, mau kemana ada motor tinggal pergi, mau pergi kemana ada mobil tinggal pergi. Iya, namanya orang kan sawang sinawang, kamu mikirnya kayak gitu tapi kan kamunya nggak tahu mikirnya orang yang nggak punya itu orang mikirnya orang yang nggak punya sama orang yang punya motor itu mikirnya kan itu loh pasti banyak duit, nggak punya utang. Jangan salah, belum tentu yang lianya rumah gedong, punya rumah tingkat itu nggak punya utang. Jangan salah, kadang itu malah yang orang punya, orang berada itu malah utangnya itu berjuta-juta, malah lebih banyak dari yang orang biasa. Soalnya kan kalau orang biasa kan mikirnya cukup makan, ini ada besok ada buat dimakan, itu udah alhamdulillah gitu. Tapi kalau kadang orang yang punya itu mikirnya kan dianya kan misalnya ini cuma contoh, kadang mikirnya dianya ada usaha, ada bisnis buat muterin
bisnisnya itu gimana, belum dia bayar karyawannya kayak gitu. Kadang kan belum muter udah waktunya bayar karyawan, jadinya itu gimana caranya dia bisa bayar karyawannya biar nggak ditinggal sama karyawannya. Jadinya itu dia ngambil dari bank atau dari mana, kan kamunya nggak tahu. Jadinya mah jangan dikira kalau orang punya itu nggak punya utang, nggak punya beban. Kitanya kan nggak tahu. Soalnya itu kadang apa ya, belum tentu yang dihadapin dia itu bisa jadi itu malah apa itu tantangan yang orang punya itu lebih berat daripada orang nggak punya. Soalnya itu apa ya, tantangannya itu ada-ada aja. Namanya kan kadang itu semakin meningkat apa itu harta individu seseorang itu semakin apa, cobaannya juga semakin tinggi. Kayak kalau lagi punya seumpama kayak lagi ada keluarga, punya keluarga apa kayak gitu kan, ada-ada aja. Kadang itu dianya pas lagi susah ya lancar-lancar aja pengen ada, udah berusaha sekuat tenaga kerja dan kerja, alhamdulillah nggak tahu berapa tahun yang akan datang dia udah punya, giliran udah punya ya ada-ada aja cobaannya. Tadinya mah cobaan apa ya, kadang cobaan temen, cobaan dari keluarganya, cobaan apa sih, ya kayak gitu. Maksudnya kalau cobaan kayak gitu itu maksudnya kayak gini, kayak udah jadi bos atau apa, ntar ada-ada aja. Kayak tadinya rukun-rukun aja sama keluarganya, ada aja yang ganggu misalnya kayak gitu ya, maaf aja, ada yang deketin ya. Namanya kalau orang punya kan biasanya kan bau wangi kayak gitu. Jadinya itu biasanya kan kalau orang punya kan banyak yang deketin. Kalau orang biasa-biasa aja kan buru-buru mau deketin. Soalnya kan kalau orang biasa deketin dapat apa, tapi kalau orang punya kalau deketin kan lumayan dapat seseran. Ntar kalau ditraktir makan atau enggak kalau apa keceripatan apa kayak gitu. Tadinya saudara jadi jauh jadi deket juga bisa kayak gitu. Tadinya ngomongnya nggak ngaku saudara, giliran lihat dianya udah nggak, udah punya, ngaku saudaranya, ngomong ama semua orang itu loh saudara saya kayak gini kayak gitu ya. Namanya juga manusia, pokoknya itu semakin tinggi ya pengeluaran juga semakin banyak. Kayak ntar belum anak sekolah kan ntar ya SD, SMP, SMA, bisa ntar kuliah itu kan ya duit juga kayak gitu ya. Pokoknya itu ya pengeluarannya itu belum pengeluaran anak, belum dia punya bisnis bayar karyawannya, belum ntar dia muter otak bisnisnya itu biar tambah berkembang, tambah maju, biar kedepannya itu tambah maju biar nggak bangkrut itu gimana kayak gitu. Soalnya kan kalau udah punya bisnis nggak bisa mengelolanya, terus dianya nggak bisa muternya kan, lama kelamaan kan ntar rugi, jadinya bangkrut ya. Jadinya ya begitu, muter otak. Tapi ya jangan salah, kadang itu semakin orang di atas, semakin orang kaya, godaannya juga semakin tinggi. Kayak apa itu, kayak pohon kelapa itu, kalau pohon kelapa lagi pendek itu kan kena angin
cuma goyangnya dikit doang, tapi semakin tinggi kan, angin itu kan semakin kenceng gitu. Pohon kelapanya itu bisa bertahan apa enggak keterpa angin itu, keterpa angin topan, angin puting beliung. Tapi kalau bisa bertahan dia ya masih tetap hidup, nyampe bisa tetap hidup. Tapi kalau dianya nggak bisa bertahan ya ya udah mati, langsung roboh kayak gitu ya. Segitu juga sama manusia ya bukan diibaratkan, itu cuma contoh aja yang lebih gampang. Namanya manusia kan banyak cobaan, banyak godaan, tergantung manusianya sendiri bisa bertahan, bisa bisa bertahan, bisa apa ya namanya ya, menyikapinya dengan baik, dengan benar apa enggak gitu aja lah pokoknya ya. Nah, semangat kayak gitulah namanya. Kita hidup juga banyak cobaannya, namanya cobaan orang itu beda-beda ya. Intinya ya kita berusaha, yang penting apa adanya gitu aja lah. Udahlah, cukup sekian itu dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.